Masih di IDX Business Closing, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Stregar selaku founder CTS Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Andri, jelang libur akhir pekan, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan tampaknya masih berlanjut. Intraday hari ini di 6.800-an Pak, semakin jauh meninggalkan level 7.200-an. Tapi kabar baiknya adalah tampaknya indeks harga saham gabungan memberikan perlawanan pelemahan lebih ke arah terbatas, terutama di menit-menit jelang penutupan, dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 6.900-an. Analisis Anda? Ya kalau teknikalnya IHSG sendiri emang wajar ya, kemarin kan juga membentuk pola waktu mencapai tanggal 26 ya kalau nggak salah. 26 Juni, 14 Juni kemarin memang membentuk pola high baru ya di 7240, membentuk pola double top. Ya juga sentimen juga terlihat juga di sini juga, ya contohnya jika kita kan mau menjelang investor juga melakukan aksi profit taking ya menjelang IPO Jumbo ya, CDIA ini anak usahanya dari grup Barito sekitar 24 triliun ya, setidaknya juga ini memberikan juga katalis negatif juga untuk indeks. Selain dari teknikalnya juga pola double di top dan juga divergence ya di indikator teknikalnya, dan juga kenaikan harga minyak dan juga penguatan dolar juga membebani juga kinerja untuk budget pemerintah juga. Dan juga dilihat juga regional pun juga masih kurang bagus view-nya mengenai gejolak terjadi geopolitik terjadi di Timur Tengah. Jadi dari kondisi tersebut asing juga net sell selama 2 hari terakhir lebih dari 1,8 triliun ya. Jadi ini memberikan katalis indeks kita agak berat untuk rebound lagi ya. Untuk sementara ini kemungkinan juga ada tendekan rebound nanti mungkin hari Senin Selasa itu akan koreksi lagi, karena juga kalau dari Punting Wave memang indeks kita ini seharusnya bisa rebound dulu nanti Senin yang menuju resistnya ke 7.000 sampai 7.130. Setelah itu akan tujuan lagi, karena ini koreksi ini rebound saat ini juga karena ini kan closing tadi kalau nggak salah sebelum pre-closing ya, ini di 6949 itu membentuk ada peluang membentuk pola candlestick-nya ya. Jadi ini ada sinyal buyer di last minute ini juga, ini memberikan peluang juga untuk indeks kita menguat nanti hari Senin dan Selasa. Tapi secara keseluruhan sih belum bottom ya, karena dari sentimen yang ada ditambah juga dengan pelemahan rupiah juga ditambah dengan asing masih melakukan aksi jual, saya pikir agak berat untuk indeks kita untuk kembali lagi di 7.200 dalam waktu dekat ini ya, Mas Dedi. Baik, bagaimana Anda melihat dari posisi sentimen Pak? The Fed kemarin kembali mempertahankan, kemudian tampaknya konflik di Timur Tengah semakin memanas dan Amerika mensinyalkan akan turun langsung. Meskipun ada sedikit kabar gembira juga, Trump tampaknya masih akan memikirkan dalam jangka waktu 2 pekan ke depan dan mensinyalkan akan ada negosiasi. Ya, kalau kita lihat dari teknikalnya Wall Street ya, Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, Composite, dan juga dari teknikalnya dari crude oil, seharusnya polanya ini sama seperti kayak Oktober tahun 2024 ketika serangan Israel, sama juga polanya ya, waktu menyerang Iran juga. Jadi polanya sama, jadi saya pikir tidak akan, efeknya cuma 1 sampai 2 minggu, tidak akan berlebihan ya, seperti ekspektasi pasar bisa sampai World War III, saya pikir enggak ya, karena memang cycle-nya sendiri di tahun 2025 ini masih bagus ya, masih bullish untuk Wall Street. Jadi artinya masih tidak ada efek besar lah. Jadi saya pikir di Timur Tengah, saya pikir sudah didiskon ya. Kemungkinan juga Amerika mungkin tidak join untuk membantu untuk Israel. Tapi lebih fokus kalau saya lihat gejolaknya lebih karena The Fed ya. Karena The Fed sendiri kemarin menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini dari 1,7% menjadi 1,45%, dan juga ditambah juga dengan mengupgrade ya ekspektasi inflasinya. Jadi ini juga akan mempersulit juga The Fed untuk memangkas suku bunga agresif seperti yang diinginkan oleh Presiden Trump. Jadi kalau ini yang memicu aksi profit taking di Wall Street yang kondisinya sekarang juga teknikalnya sudah overbought ya. Jadi wajar lah teknikalnya overbought ditambah dengan kenaikan harga minyak dari efek geopolitik di Timur Tengah. Ya, saya pikir ini yang memicu aksi profit taking normal ya, karena saya pikir juga setelah minggu depan ya, 1-2 minggu depan juga Wall Street akan new high lagi.
Baik, Pak Andri, dengan terpangkasnya posisi pelemahan jelang penutupan di akhir pekan, beberapa saham tampaknya memberikan perlawanan, Pak. Ketika dalam beberapa hari terakhir perbankan big cap selalu menjadi pemberat, hari ini tampaknya ada perlawanan, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan, Pak. Kita ke BBRI, Pak, berbalik menguat di 0,53%, 3820. Intraday terendah hari ini di 3740. Analisis dan rekomendasi untuk BBRI terutama di perdagangan pekan depan, pembalikan arah yang terjadi di perdagangan sesi kedua. Ya, kalau menurut juga ini BRI juga masuk ke gini ya, rekomendasi nanti DCTA juga. Tapi kalau lihat secara keseluruhan sih emang ini teknik rebound sementara aja ya, karena juga melihat minyak masih akan menguat lagi nanti di atas 77 sampai 80 dolar dan juga negatif untuk rupiah. Jadi rupiah kemungkinan bisa menembus 16.500 minggu depan, ini juga tidak bagus untuk saham BRI. Di BRI ini saya pikir technical rebound saja, paling sini menuju range-nya paling ke 3920 sampai 4030, setelah itu akan koreksi lagi nanti karena masih ada PR sendiri ya dari gap-gap yang harus diisi, contohnya di 3570 sampai dengan 3730. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan ini Pak dari beberapa penanya, tapi masih terkait juga dengan perbankan Pak. Tadi BBRI sudah direkomendasikan teknikal sementara. Nah, bagaimana dengan BMRI Pak? Ada Bapak Robertus dari Maluku menanyakan BMRI sudah ambil posisi di 4975 Pak Andri, di mana penutupan di sesi kedua di jelang penutupan maksud saya bergerak flat di 4970. Loss tapi masih tipis ini. Support mungkin yang bisa diperhatikan untuk mempertahankan profit yang sudah ada ataupun mungkin ada peluang kenaikan lanjutan untuk BMRI dan lebih direkomendasikan hold saja di 4975. Ya, saya pikir BMRI ini sebenarnya lebih bagus dibandingkan BRI ya chartnya, karena ini wave 5-nya sudah selesai ya. Jadi wave koreksi A-nya sudah selesai di 5. Kemungkinan juga di situ juga ada gap di 4790. Jadi selama masih di atas gapnya di 4790, saya pikir rebound dulu minggu depan, yang awal minggu depan ya, paling Senin Selasa bisa menuju di sini ke 5050 sampai dengan di sini ke 5200 untuk take profit ya, karena ini belum bottom ya. Jadi artinya kalau untuk trading tadi 470 harga sekarang bisa mungkin manfaatkan untuk 5050 sampai 5200 untuk take profit, tapi kalau untuk kita agak jadi panjang ya untuk satu mingguan ke depan ya, saya pikir kita beli di bawah 4790 cap ya. Baik, sudah ambil posisi di 4795 Pak, rekomendasinya untuk Bapak Robertus dari Maluku. Ya kalau untuk jangka pendek satu mingguan masih bisa hold Senin Selasa ya. Ada teknik potensi dari rebound dulu ke 5050 sampai 5200. Ya itu juga ada gap waktu turun sebelumnya. Tapi ini juga hati-hati karena ini akan turun lebih dalam lagi. Jadi saya pikir ya di atas 5200 saya pikir untuk take profit dulu lah. Kalau untuk yang menengah mendingan kita beli di bawah 4790. Kita beralih ke perbankan big cap lainnya Pak Andri. BBCA hari ini justru berbalik melemah ketika mencoba menopang indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir nih Pak. 8.700 level ini ditutup ketika beberapa menit sebelum jelang penutupan menguat hingga ke 8875. Analisis Anda dengan pembalikan arah dalam jangka waktu yang pendek jelang penutupan sesi kedua untuk BBCA. Ya, saya pikir BCA ini koreksinya masih belum selesai ya. Untuk jangka pendeknya belum selesai. Tapi kalau untuk intraday kita ngomongin Senin Selasa depan ya, saya pikir bisa dari bond dulu karena kan hari ini posisi ya bentuk polanya candlestick-nya kan doji ya. Doji, jadi kemungkinan nggak membentuk nanti setelah Senin kalau dia positif jadi membentuk pola evening star. Jadi artinya masih bisa menuju di sini karena closing 87 menuju di sini 9.050 sampai dengan di sini ke 9.100 untuk take profit ya, karena kalau dilihat dari big picture-nya ya dalam 1 sampai 2 minggu ke depan dia akan mengisi lagi gap di 8475. Jadi bisa kita untuk akumulasi beli nanti Senin untuk 1, 2, 3 hari, tapi kalau untuk lebih dari 1 minggu mendingan kita cicil beli di bawah 8475 untuk BBCA. Buy on support Pak Andri? Ya kalau untuk kita trading daily kita bisa buy untuk Senin, tapi kalau untuk view di atas 1 minggu mendingan kita buy on weakness, buy on support. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini pergerakannya cukup fluktuasi ini, bahkan BBRI di penutupan juga balik ternyata ke zona merah di 0,26%, 3790 di penutupan sesi kedua hari ini.
Pak Andri, bagaimana dengan posisi saham-saham lain Pak dari barang baku? Beberapa sahamnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Yang cukup kontras adalah Aman Mineral Pak. Saham big cap ini range pergerakannya cukup lebar, naik signifikan, koreksi cukup dalam, dan hari ini kembali tertekan dan kembali jauh meninggalkan level 8 ribuan. Ya, kalau Aman sendiri kan mengikuti udah kemarin sudah murah ya, waktu sempat ke 4 ribuan, TK rebound, ya sekarang ini juga menuju ke tertingginya 9.200, tapi membentuk polanya jelek. Ya, waktu peaknya kemarin di minggu lalu ya. Dan juga minggu ini juga kurang bagus dari weekly-nya juga, ya, harusnya hukum kenaikan penurunan ya, penurunan di bawah 9.700 ya. Wave C ya, seharusnya bisa menuju ke 97.000. Jadi artinya untuk jangka pendek mending kita buying weakness ya, sama dengan yang basic yang lainnya, karena dari yang lihat dari pergerakan gold ya, gold sendiri kan kita lihat sering agak rawan ya. Iya. Nah, kalau close di bawah $3.350 per troy ounce untuk gold ya, artinya jangan sell off balik lagi ke di bawah 3.300 sampai dengan 3.250. Jadi artinya juga nggak bagus untuk Aman dan juga saham-saham basic terutama logam ya. Jadi artinya mendingan kita beli di bawah 7.500 sampai 7.000. Nah, setelah itu nanti kan bisa rally lagi nanti di atas satu bulan untuk menuju di atas 9.275 sampai 11.000 untuk jangka menengahnya. Baik, penutupan hari ini melemah di 3,48% di level Rp7.625 per saham. Analisis dan rekomendasi dari beberapa saham big cap yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Andri, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.